Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning perkembangan sejarah, falsafah, dan sains. Selanjutnya kita bicara masalah kritik ya, kritik filosofis terhadap ilmu gitu ya. Apa sih? Yang pertama, kritik terhadap ilmu alam ya. Itu memang kalau ilmu alam terlalu mereduksionis ya, mereduksionis dan terlalu determinisme, lalu objektivitas yang problematik juga ternyata kata Thomas Kuhn kan begitu. Lalu kalau eh, terkait dengan ilmu sosial ya, nah kalau ilmu sosial ini juga terlalu bias dengan relativisme yang bias dan budaya ya, bias budaya lah maksudnya gitu ya. Lalu juga apa kesulitan mencapai objektivitas gitu ya. Dan ini ketika bicara reduksionisme ilmu sosial ya misalnya ya, ya dalam sosiologi dan psikologi eh, pendekatan-pendekatan reduksionis ini ya hanya mengaitkan perilaku manusia dengan faktor ekonomi atau genetik seringkali dikritik karena mengabaikan faktor budaya, sosial dan politik yang lebih penting gitu ya dalam membentuk perilaku dalam individu dan kelompoknya gitu ya. Emang di abad ke-20, di abad ke-20 ya, khususnya kritik terhadap biologi eh, itu muncul ya, gimana berfokus pada memahami kehidupan hanya dari sisi molekuler gitu ya. Dan genetik itu kan tidak dapat menjelaskan seluruh kompleksitas biologi hidup ya, seperti hubungan antar organisme dalam ekosistem atau interaksi sosial dalam spesies tertentu. eh Dalam determinisme eh, dalam ilmu alam ya, determinisme dalam ilmu alam ini juga terjadi gitu ya. Kalau kritik-kritik terhadap determinisme ini juga ada gitu ya. Ya kompleksitas sosial ya. Kalau dalam ilmu sosial determinisme ini juga sering terjadi. Ada kritik juga di mana kan yang namanya perilaku manusia itu eh, tidak hanya sebagai dari hukum alam atau struktur sosial yang kaku ya, manusia juga kan mengalami dinamika apa kompleksitas yang sangat dinamis gitu ya. Nah, ketika kita bicara nilai, kita bicara budaya, itu juga cukup repot ya. Banyak budaya nilai yang mempengaruhi tindakan individu atau masyarakat gitu ya. Tidak hanya pada satu budaya yang disepakati saja. Gitu. Ya, sebenarnya kesimpulan dari um, reduction, reduksi, reduksionisme, reduksionisme dan determinisme dalam ilmu alam itu sebenarnya ya sama ya dialami juga di ilmu sosial gitu ya. Ya, maka dari itu banyak para filosof dan para ilmuwan itu berpendapat bahwa ilmu alam itu juga apa harus lebih sensitif terhadap kompleksitas dan kebebasan dalam eh, memandang fenomena alam dan sosial. Gitu. Nah, kalau Thomas Kuhn itu juga dia bicara masalah apa kritik yang mendalam ya terhadap klaim objektivitas dalam bukunya yang sangat monumental ya, The Structure of Scientific Revolution gitu ya. Nah, itu di sana dia juga banyak bicara. Em, Bagaimana bicara masalah paradigma revolusi ilmiah misalnya, teori-teori yang diakui kan oleh komunitas ilmiah itu kan yang diterima secara luas ya, kan juga tidak bisa terjadi secara linear juga ya, karena memang ada revolusi ilmiah juga, ada pergantian paradigma juga gitu ya. Yang itu sebenarnya dalam ilmu alam juga tidak bisa dijelaskan dengan baik atau dengan sempurna fenomena-fenomena yang muncul gitu ya. Jadi dominasi terkait dengan paradigma ini juga ya menjadi kritik ya.
eh, ya ketika ada revolusi ilmiah, mau nggak mau ya, kita harus menerima mengakui yang terbaru seperti itu ya. Ya tentu dengan penjelasan juga yang rasional ya. Eh, Kritik objektivitas ilmu alam ini terjadi juga di banyak paradigma gitu ya, termasuk implikasinya terhadap ilmu alam gitu ya. Nah, eh, ketika misalnya kritikan dalam ilmu alam ya, bicara bumi ini ya, bicara bumi kan kita ingat di penjelasan sesi sebelumnya itu kan di era Ptolemeus itu kan bicara bagaimana matahari mengelilingi bumi sampai akhirnya em, di apa buktikan oleh Galileo Galilei bahwa sebenarnya eh, matahari yang eh, diam gitu ya, bumi yang mengelilingi ya, beserta planet lainnya yang mengelilingi matahari itu kan cukup lama kita menerima pernyataan bahwa bumi yang diam gitu ya. Nah, dalam ilmu sosial juga ada relativisme yang bias dalam kritik filosofis terhadap ilmu sosial. Ya, masalah ilmu sosial ini kan sebagaimana kita ketahui bicara individu kelompok masyarakat gitu ya. Ini juga sangat dinamis ya. Relativisme itu sangat apa namanya ya sangat sering terjadi dan ya, dalam memahami fenomena sosial, ya memang kita harus berhadapan dengan relativisme ya. Ya, kebenaran nilai untuk satu kelompok dengan kelompok lain itu bisa berbeda gitu ya. Norma sosial, peradaban gitu ya, nggak nggak bisa berlaku universal gitu ya. Bagi masyarakat Jepang bersalaman itu ya bukan dilarang, tidak sopan misalnya, tapi dengan menundukkan kepala. Nah, tapi bagi masyarakat Indonesia, salaman ya menunjukkan dia akrab, kenal dan apa tidak jaring gitu. Tapi pada masyarakat tertentu, ya menundukkan kepala termasuk salaman itu tidak baik gitu ya. Tapi justru dengan apa cupika-cupiki misalnya ya. Nah, itu kan relativisme ya, tidak bisa digeneralkan. Nah, ini juga menjadi bias budaya ya, kebenaran itu ya tidak bisa digeneralkan juga. Dan ini cukup dipahami. Dalam konteks budaya ya masyarakat memahami gitu ya, memahami. Ya, tapi artinya memang kita perlu pedoman panduan juga untuk yang universal gitu ya. eh, Relativisme etika misalnya kan mana ada kebenaran moral universal itu dapat dinilai ketika berbuat buruk ya udah selamanya buruk gitu ya, atau norma budaya masyarakat tertentu jelek terus apa kesininya jelek terus anggapannya kan nggak bisa seperti itu ya karena memang apa itu yang ada di dalam budaya masyarakatnya gitu ya. Jadi kebenaran moral universal ini sulit didapat ya dalam ilmu sosial. Nah, kelebihan relativisme ini juga ada. Ya, memang kita menghormati keberagaman budaya. Jadi, satu sisi kita bersyukur ya hidup di negara yang sangat beragam gitu ya. Kita sangat menghargai pluralitas gitu ya. Beragam agama, cara hidup, keyakinan, dan praktek sosial masyarakat kita juga sangat beragam gitu ya. Dan menghindari juga adanya etnosentrisme. Ya, karena etnosentrisme ini juga cukup bahaya kalau dibiarkan. Karena kalau kita ingat perpecahan peradaban gitu ya, ya itu runtuh karena ego kelompok atau etnis tertentu yang akhirnya ya menghancurkan peradaban atau kejayaan suatu negara atau pemerintah gitu ya. Iya, bisa juga akhirnya terjadi perang di dalam negaranya sendiri gitu ya. Pemerintah atau negara melawan rakyatnya sendiri gitu ya. Nah, kritik terhadap relativisme ini ada beberapa ya kurangnya standar universal, ya kan tadi sudah dijelaskan juga dalam ilmu sosial bicara relativisme epistemologis ini juga ya masih agak kabur juga ya. Kesahihan yang ada itu kan lebih pada opini subjektif
Ya, ini juga klaim-klaim juga ya, klaim apa namanya objektivitas ilmiah gitu ya. Nah, kesulitannya ya apa dalam membandingkan budaya ini relativisme ini juga menyulitkan ilmuwan sosial ya, ilmuwan sosial ketika membuat generalisasi atau teori yang berlaku lintas budaya gitu ya. Nah, bias budaya juga terjadi di ilmu sosial. Ya, manifestasi bias budaya ini juga bisa menimbulkan etnosentrisme, pandangan budayanya yang paling benar, yang paling tinggi standar atau yang paling unggul. Nah, ini juga mengabaikan keunikan budaya lain dalam interpretasi fenomena sosial gitu ya. Ya, mungkin kita cukup prihatin dengan generasi Z sekarang. Mereka kurang memahami keberagaman budaya karena memang informasi input pengetahuan tentang budaya kita kalau pribadi saya menilai oh, jauh berbeda dengan zaman kita masih di bangku sekolahan ya. Nah, kita terbiasa dengan lagu-lagu daerah, terbiasa dengan makanan menu daerah. Ya, saat ini kita anak muda terbiasa dengan makanan sajian yang fast food ya, fast food, kurang suka dengan makanan tradisional yang dibilang enggak ini kekinian gitu ya kalau kita makan makanan tradisional. Nah, ini sebenarnya ya ini manifestasi dari bias budaya yang diterima oleh generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya. Nah, ini juga ada bias metodologi juga. Ya, sering penelitian yang khususnya dari tradisi Barat gitu ya. Ya, mereka juga tidak begitu relevan atau kurang efektif juga dalam mempelajari masyarakat non-Barat. Ya, kita akui non-Barat itu termasuk yang apa sangat mengunggulkan mereka punya peradaban, mereka punya ras dan cenderung etnosentrisme juga. Nah, ketika melakukan penelitian, nah mereka membuat pernyataan-pernyataan seperti dunia pertama atau dunia kedua atau dunia ketiga itu kan akhirnya mengkelompokkan, mengklasifikasi oh bahwa yang negara-negara maju, negara-negara tidak maju. Nah, itu kan nggak fair juga ya negara Barat mengeneralkan tradisi budaya mereka ke negara-negara kita Asia atau Afrika gitu ya. Nah, interpretasi yang apa ya stereotipe juga gitu ya masuk ke itu juga ya apa tradisi ilmuwan Barat gitu ya. Yaitu memang secara tidak sadar ada stereotipe budaya akhirnya dalam menginterpretasi fenomena sosial. Contoh apa bias budaya itu apa ya? Dalam pembangunan modernisasi contohnya ya. Banyak pembangunan di masa industrialisasi, modernisasi seperti negara-negara barat ya mencerminkan budaya mencerminkan budaya barat yang mengabaikan keunikan daripada masyarakat lain atau perkembangan masyarakat lain. Begitu juga dengan misalnya tes psikologi gitu ya. Nah, ini kan standar yang dipakai ya tes psikologi barat. Yang kita itu terima begitu saja mentah-mentah ketika kita tidak ber-EQ tinggi dianggapnya lemot, bodoh gitu kan. Nah, ini yang kita pahami sampai saat ini IQ-nya rata-rata gitu ya di bawah 100, yang IQ tinggi di atas 100 sekian gitu. Eh alat ukur itu kan ya sangat ya jujur saja ya ya agak memaksakan ya agak memaksakan dan itu melahirkan apa eh, em, negatif ya negatif ke kita yang dites ketika tidak mencapai standar yang diminta oleh alat tes itu gitu ya. Em, Banyak contoh-contoh bias budaya lagi yang terjadi ya. Dan memang ini tidak dipungkiri, kritik-kritik terhadap relativisme dalam mengatasi bias budaya ini juga terjadi di eh, semua wilayah atau semua daerah gitu ya. Ya, ekstrimnya relativisme ini juga dapat membatasi kritik terhadap struktur sosial yang menindas.
dalam budaya tertentu karena dianggap sebagai khas budaya ya. Iya betul. Bisa saja hilang pola dan struktur budaya, struktur sosial masyarakat khas budaya ya karena dianggap kan dia ketinggalan, norak atau em, tidak sesuai standar gitu ya. Nah, ini kan termasuk yang wajar juga ya. Lah implikasi terhadap ilmu apa filosofis terhadap ilmu sosial. Nah, ini bahwa realitas sosial adalah konstruksi yang unik ya, yang unik yang ada di setiap budaya itu kan kita harus akui ya. Eh, Pendekatan dalam mengatasi relativisme dan bias budaya ini memang pertama perlu dialog ya. Yang kedua, perlu pendekatan postkolonial. Dan ini terjadi ini warisan kolonial ya. Dalam ilmu sosial itu termasuk asumsi bahwa budaya Barat lebih unggul itu kan sebenarnya ya ada kepentingan ketika menjajah ya, ketika zaman kolonial, maka ada diskusi tentang postkolonial gitu ya. Lalu ada pendekatan yang mendorong penggunaan metode penelitian yang relevan dan konteks lokalnya juga disupport gitu ya. Nah, perlu juga pengembangan metode multidimensi, metode campuran atau metode mix, kuantitatif, kualitatif, ya, pendekatan yang partisipatif, melibatkan masyarakat lokal dalam penelitian, ya, sehingga mengurangi bias-bias tadi, ya. Nanti teman-teman pasti juga akan menemukan bias-bias ini ketika melakukan penelitian di lapangan, gitu ya. Itu dilihat saja faktor-faktor apa ya, kekeliruan dari metode kita gitu ya. Bahwa ada pernyataan atau statement apa yang akhirnya mempengaruhi eh, bias tadi gitu ya. Nah, keseimbangan ini antara relativisme dan universal, ya betul. Keseimbangan ini sebenarnya penghormatan terhadap konteks budaya atau relativisme dan nilai-nilai universal gitu ya. Eh, Dan dalam kesulitan mencapai objektivitas ilmu sosial, ini kritik juga terhadap filosof, ya, termasuk ilmu alam juga ya, ilmu sosial khususnya. Ya, dalam hal memahami fenomena secara eh, bebas dari bias pribadi, gitu ya. Nah, ini memang nilai atau pandangan subjektif ya lebih diutamakan karena melihat tantangan yang sifatnya sangat kompleks, yang sangat luas ini juga tidak mudah ya membaca fenomena sosial. Fenomena sosial juga dinamis gitu ya. Eh, Beberapa karakteristik dalam dalam objektivitas ya. Masalah objektivitas, contoh masalah gender gitu ya. Gender role ya, peran gender. Ini kan berbeda antara budaya Barat modern dengan masyarakat tradisional kita gitu ya. Ya, ketika mencoba membuat generalisasi universal tanpa mengabaikan konteks-konteks ini gitu ya. Ya, kalau di kita ya masih ada bias budaya juga kalau misalnya gender perempuan melakukan pekerjaan A, B, C, D, laki A, B, C, D kan nggak gitu juga gitu ya. Ya, itulah kita harus lebih luas lagi melihatnya terhadap generalisasi universal tersebut gitu lah. Lalu kritik filosof terhadap objektivitas dalam ilmu sosial juga ada ya. Dalam hal ini misalnya tidak ada kebenaran yang objektif, betul. Dalam ilmu sosial itu kan semuanya interpretasi ya yang dipengaruhi oleh konteks kekuasaan. Jadi konteks objektivitas itu sering sekali digunakan untuk apa melegitimasi pandangan tertentu dan mengabaikan alternatif yang sah. Ya, kita juga pahamlah posisinya ketika kita harus mengikuti yang nggak sesuai dengan apa eh, fakta gitu ya, kondisi lapangan seperti itu ya. eh Banyak tantangan metodologis dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif ya. Eh, Banyak ya, di mana peneliti sendiri ya
Contoh tentang dinamika keluarga saja. Ini ketika kita bicara wawancara ya, keluar apa wawancara, ini kan eh, berpengaruh juga bagaimana peneliti waktu wawancara atau menyampaikan pertanyaan kepada responden juga ya eh, sangat berpengaruh ya, baik dari penampilan, pembawaan kita maupun pemahaman kita gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan seperti itu akhirnya mengakibatkan apa? Eh ya, kesulitan objektivitas ya, akhirnya dapat menimbulkan refleksivitas. Refleksivitas ini ya di mana nilai budaya dan ideologi dalam penelitian, proses penelitian ini sangat dapat mempengaruhi hasil penelitian ya. Lalu ada triangulasi metode, ini juga di kuantitatif kualitatif ya untuk mengevaluasi fenomena sosial, eh, mengurangi apa bias metodologis ya digunakanlah triangulasi metode ini. Kritik dan dialog juga diperlukan termasuk pendekatan kritis. Jadi kesimpulannya kritik terhadap ilmu sosial ini ya eh, ada konsekuensi yang memang dinamis subjektif gitu ya. Dinamis subjektif dan terkontekstual fenomena sosial gitu ya. Ya, jadi kritik filosofis dari berbagai perspektif termasuk hermeneutika, teori kritis, postmodernisasi, ya dogmatis, ya ini dikembalikan kepada pemahaman yang disesuaikan dalam konteksnya. Namun juga tidak apa tidak mengurangi atau mengabaikan tantangan yang ada ya dalam ilmu sosial itu juga apa banyak tantangannya ya dalam menghasilkan pengetahuan tentunya yang lebih bermakna meskipun tidak sepenuhnya objektif gitu ya. Di next slide kita bisa lihat perbandingan ilmu alam dan ilmu sosial ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sih perbandingan ilmu alam dan ilmu sosial gitu ya. Nah, secara objek kajian ya, secara objek kajian ilmu alam ya tadi ya, ini mungkin kesimpulan dari penjelasan yang cukup panjang gitu ya. Secara objek kajian, ilmu alam itu mempelajari hal fisik, material, objektif. Kalau ilmu sosial membicarakan manusia, masyarakat, gitu ya. Nah, untuk metodenya, kalau ilmu alam itu eksperimen, kuantitatif. Kalau ilmu sosial itu lebih ke interpelatif, kualitatif, gitu ya. Epistemologinya empirisme kalau untuk alam dan positivisme. Lalu ilmu sosial itu bisa konstruktivisme, bisa hermeneutika. Lalu kalau tujuannya, yang menjelaskan hukum alam ya. Kalau sosial yang memahami dan mengubah masyarakat. Untuk kritik filosofisnya ya kalau alam tadi reduksionisme ya dan determinisme. Kalau sosial itu relativisme dan bias budaya. Baik, kita akan masuk ke slide terakhir di mana membicarakan masalah relasi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama terkait dengan interdisipliner, di mana kombinasi metode ilmu eh, alam dan sosial menghasilkan pendekatan baru seperti ekologi manusia atau atau perilaku ekonomi perilaku. Lalu secara pengaruh teknologi, ilmu alam juga sering memberikan alat untuk ilmu sosial, misalnya big data gitu ya, dalam sosiologi atau teknologi, pencitraan otak dalam psikologi misalnya. Lalu ada keterbatasan paradigma juga. Keduanya dihadapi pada pertanyaan etis dan filosofis tentang tujuan akhir pengetahuan. Nah, di di interdisipliner ini relasi ilmu alam dan ilmu sosial
adalah metode penelitian yang mengintegrasikan gitu ya perspektif konsep teori dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena yang kompleks secara holistik gitu ya. Ya, contohnya ketika kita mengkaji em, ilmu yang melibatkan aspek fisik, biologis, dan sosial secara bersamaan. Eh, Kalau dari pengertian interdisipliner itu sebenarnya ya mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan konsep dari berbagai disiplin ilmu sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi ada kolaborasi ilmu gitu ya untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada gitu ya. Tidak hanya menggunakan satu disiplin ilmu saja. Nah, di pendekatan lintas perspektif ini, ya memungkinkan sintesis pengetahuan alam dan sosial itu menghasilkan solusi yang tepat gitu atau solusi yang pas, yang juga bisa diaplikasikan, diaplikatifkan gitu ya. Nah, hubungan ilmu alam dan ilmu sosial dalam pendekatan interdisipliner ini, ya sebenarnya perspektif ilmu alam dan ilmu sosial itu kan sama-sama menggunakan temuan metode ilmu alam dan sosial dalam memahami contoh aspek biologis gitu ya, atau aspek biologis dan fisik dan perilaku manusia dan masyarakat. Ya, ketika sosiologi bicara bagaimana faktor genetik eh, atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku sosial, nah antropologi fisik juga kan mengkaji bagaimana evolusi manusia ya kaitannya dengan struktur sosial dan masa lalu. Nah, dalam perspektif ilmu sosial dan ilmu alam, ilmu alam juga kan memberikan manfaat ya atau membawa manfaat juga dalam apa namanya ilmu sosial gitu ya. Begitu juga ilmu sosial dapat memberi manfaat juga kepada ilmu alam. Ya eh, kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan penemuan-penemuan ilmiah terhadap masyarakat dan budaya. eh Kita bicara masih di relasi antara ilmu sosial dan ilmu alam, ya karena masalah yang dihadapi ini kan fenomenanya kompleks ya. Masalahnya global juga multidimensi. Jadi ilmu alam juga hadir untuk memahami misalnya masalah biologis, kimia, dan ilmu alam lainnya gitu ya dalam eh, membantu menganalisis kebijakan lingkungan dan perilaku manusia itu kan ilmu sosialnya ya. Lalu terkait dengan inovasi teknologi yang juga berdampak gitu ya pada kemajuan teknologi ini kan sering juga memiliki konsekuensi sosial yang luas ya dan implikasi sosialnya juga ya paling sederhana contoh kemajuan teknologi sekarang kan mempengaruhi sekali terhadap rasa empati, rasa simpati generasi sekarang kan berbeda simpati empatinya dan interaksi sosialnya. Mereka kan cenderung apa mengeksklusikan diri ya eh, dengan kehidupan-kehidupan sosial umumnya yang memang ada interaksi langsung gitu ya karena ya tadi ya teknologi. Nah ini kan harusnya sama-sama dicarikan solusinya bagaimana gitu ya. Bagi pemerintah ini kan PR, sesungguhnya PR bagi pemerintah bagaimana mengatasi generasi saat ini yang memang eh, tidak mudah ya, tidak mudah mencarikan solusinya. Jadi kita harus memanfaatkan dalam perspektif ilmu alam dan ilmu sosial itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Ya, contohnya eh, AI ya. Nah, AI ini kan ya gabungan ilmu komputer dengan etika ya. Di sana juga bicara masalah psikologi dan sosiologi juga dalam mengevaluasi dampak teknologi pada pekerjaan dan privasi gitu ya. Nah, pendekatan interdisipliner dalam penelitian ya ini sebenarnya metode lintas disiplin ya.
metode lintas disiplin juga di sana digunakan data. Ya, ada wawancara juga tentunya dengan komunitas lokal, termasuk juga bicara masalah perubahan iklim atau cuaca. Nah, pendekatan model simulasi yang menggabungkan faktor fisik, misalnya curah hujan, dengan faktor sosial, dengan migrasi manusia, gitu kan. Nah, di sini perlu kolaborasi tim ya, kolaborasi tim interdisipliner yang tentu melibatkan ilmuwan dari berbagai latar belakang dan keahlian. Ya, tentu banyak tantangan-tantangan juga dalam pendekatan interdisipliner ini. Yang pertama pasti perbedaan epistemologi ya dalam menyelesaikan permasalahan karena berangkat dari background latar belakang dan cara yang berbeda. Ya, ini memang ya kita harus apa ya? Ya, pasti ada kesulitan-kesulitan. Namun disinilah tantangannya karena memang berangkat dari interdisipliner tadi ya. Contoh juga masalah bahasa dan metode yang berbeda. Ini juga tantangan sendiri. Lalu masalah kebutuhan ya, kebutuhan dan kolaborasi yang intensif juga. Eh, Apalagi contoh-contoh ilmu alam dan ilmu sosial yang saling berkolaborasi ya. Ya, contoh dampak pandemi atau COVID terhadap ekonomi. Nah, ini kan luar biasa. Ilmu alam dalam hal ini bicara masalah kaitan dengan COVID ya, dengan penyakitnya gitu ya. Nah, ilmu sosial kaitan dengan dampak ekonomi. Dan ini luar biasa ya. Ya, begitu juga dengan teknologi dan etika ya. Tadi kita sudah singgung AI dan dampak sosialnya juga terkait dengan privasi, dengan pekerjaan dan hubungan sosial. Ya, em, saat ini kita tidak merasa terganggu dengan kehadiran AI, tapi kita tidak tahu dalam waktu dekat atau berapa tahun lagi eh, itu sangat mengganggu pada profesi pekerjaan tertentu karena semua pertanyaan sudah dijawab dan sudah dijelaskan dengan baik oleh AI ya. Nah, sekali lagi ini adalah masalah ilmu sosial yang harus menjawab bagaimana mengatasi permasalahan ini gitu ya terkait dengan dampak teknologi. eh Memang interdisiplin ini em, memiliki banyak rintangan atau tantangan gitu ya. Yang jelas juga ini kita harus tetap harus mengikuti dinamika dalam berbagai eh, apa namanya pendekatan ya. Contoh ketika bicara integrasi ilmu alam, teknologi, dan ilmu sosial gitu ya. Nah, ini kan pendekatan interdisiplinnya juga memberikan kontribusi masing-masing disiplin ilmu yang eh, eh, sa- yang seimbang ya, tidak bisa mengunggulkan satu disiplin ilmu saja gitu ya. Nah, ilmu sosial juga harus hadir gitu ya. Nah, begitu juga ketika bicara refleksi etis gitu ya. Nah, ini kan juga kaitannya dengan bagaimana ilmu alam, ilmu sosial itu memberikan solusi untuk jangka panjang dan berkelanjutan, ya, dan dapat diterapkan. Kan seperti itu. Kalau tidak berkelanjutan, ya nanti ada perubahan lagi. Kita harus meneliti lagi, ya, harus mengeluarkan lagi teori-teori atau menggunakan pendekatan dan metodologi lagi yang bisa saja itu sudah berubah lagi gitu ya. Perbedaan paradigma ilmu alam dan ilmu sosial ya di mana memang ilmu alam ini dogma deterministik dan sosial itu lebih ke paradigma kontekstual gitu ya. Ada keterbatasan juga sih pada paradigma ilmu alam dan ilmu sosial pastinya ya. Tadi kita sudah bicara reduksionis gitu ya. Lalu bicara juga masalah keterbatasan dalam pendekatan ilmu alam yang kesulitan bereksperimentasi gitu ya. Begitu juga dengan ilmu sosial yang bias budaya. Nah, keterbatasan-keterbatasan ini sebenarnya ya di situ yang menjadi tantangan kita
selaku mahasiswa, selaku sivitas akademik untuk terus mengimprove pengetahuan kita, terus menambah wawasan kita terkait dengan sebuah metode uh, dan mengetahui cara kerja ilmu alam maupun kerja ilmu sosial. Nah, dari penjelasan yang sudah cukup panjang di sesi kita untuk menjelaskan bagaimana kerja ilmu alam dan ilmu sosial yang dibagi beberapa part atau bagian, juga kita bicara masalah eh, hermeneutika dan ilmu humaniora ini gitu ya. Sebenarnya dapat kita simpulkan masing-masing memiliki keterbatasan ya dalam relasi hubungan antara ilmu dan ilmu alam dan ilmu sosial, yang menunjukkan bahwa kedua cabang ilmu ini memang memiliki kekuatan sekaligus juga memiliki kelemahan gitu ya. Ya, plus minus lah ya. Ilmu alam unggul dalam satu sisi ya, dalam memprediksikan itu ilmu alam cukup unggul gitu ya. Tapi dalam hal lain cukup mengabaikan dimensi um, ada kelemahan gitu ya, mengabaikan dimensi lain. Nah, dalam ilmu sosial contohnya cukup unggul dalam memahami kondisi sosial atau memahami atau peka terhadap kondisi kompleksitas ya dan makna kontekstual gitu ya. Nah, dalam eh, keterbatasan-keterbatasan ini ya atau kelemahan-kelemahan ini para ilmuwan di kita harapkan di dua bidang baik ilmu alam maupun ilmu sosial ini dapat berkolaborasi secara berkelanjutan, sustainable dan dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih interdisipliner lagi ya, interdisipliner dari multi bidang gitu ya, dengan kondisi yang relevan. Ya, tentu dengan cara yang baik juga. Karena ilmu alam maupun ilmu sosial itu ya tentu eh, dapat saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi dan menjawab tantangan besar di dunia nyata. Baik teman-teman, demikian sesi e-learning kita terkait dengan cara kerja ilmu alam dan ilmu sosial. Begitu juga dengan hermeneutika dan ilmu humaniora. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.